Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Anida Hairatun Nisa. Hadir, Bu. Amartia Andina Holki. Saya, Bu. Alika Fitonia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Putih. Hadir, Bu. Baik, langsung saja kalian perhatikan di layar yang sudah Ibu bagikan itu terdapat gambar kipas angin. Di rumah kalian pasti terdapat kipas angin, bukan? Iya, Bu, ada. Kemudian Ibu akan menampilkan lagi gambar, satunya lagi gambar blender. Jadi, berdasarkan hukum kekekalan energi itu kan, kalau energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat berubah bentuk. Nah, kedua benda yang gambarnya Ibu tampilkan ini menerapkan bunyi dari hukum kekekalan energi tersebut, yang mana kedua benda ini itu mengalami perubahan bentuk energi, yaitu dari energi listrik ke energi gerak. Nah, kemudian coba kalian bayangkan bahwa jika di kehidupan kita sekarang ini kita tidak memakai kipas angin seperti ini, pasti kita itu akan kesulitan karena kita menggunakan kipas secara manual. Sedangkan kipas angin seperti ini kan sudah termasuk canggih ya, karena menggunakan listrik kemudian diubah menjadi energi gerak. Dan yang kedua itu untuk blender ini. Kan bisa kita bedakan kalau kita menghaluskan bumbu dengan manual dan dengan menggunakan blender. Justru lebih praktis menggunakan blender kan. Nah, jadi karena kedua benda yang Ibu contohkan ini itu merupakan teknologi yang dihasilkan karena adanya konsep ilmu pengetahuan. Dan konsep ilmu pengetahuannya itu salah satunya ada di konsep fisika, yaitu konsep dari gaya Lorentz. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, kalian akan mengetahui dengan jelas tentang konsep gaya Lorentz itu yang terdapat di dalam kedua benda yang Ibu tampilkan ini. Adapun pembelajaran kita hari ini itu bertujuan agar kalian itu dapat mengetahui konsep dan karakteristik melalui hasil berpikir kritis. Konsepnya itu di mana konsep gaya Lorentz. Kemudian tujuan berikutnya itu kalian akan mengetahui hal-hal yang kalian akan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi prinsip kerja dari gaya Lorentz tersebut dari hasil percobaan. Dan setelah pembelajaran ini juga kalian jadi akan lebih paham tentang konsep fisika gaya Lorentz yang terdapat di benda-benda yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kipas angin dan blender tadi. Baiklah, kemudian kalian perhatikan penjelasan dari Ibu. Angin ini kan dihubungkan melalui listrik ya. Kemudian pasti kita itu selama ini hanya berpikir bahwa aliran listrik itu yang langsung menggerakkan baling-baling dari kipas angin itu. Tetapi begitu juga di blender. Memang benar, kalau misalkan dari aliran listrik itu yang menggerakkan kedua benda tersebut, menggerakkan baling-baling kipas angin, menggerakkan mata pisau yang terdapat di dalam blender. Tetapi di sini
Jika benar kipas angin dan blender itu menggunakan konsep dari gaya Lorentz, di sini pasti kalian bertanya-tanya bagaimana dan seperti apa gaya Lorentz itu dapat dikatakan terdapat di dalam kipas angin dan blender tersebut. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang gaya Lorentz. Yang pertama itu penemu gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz itu ditemukan oleh seorang ilmuwan bidang fisika kuantum asal negeri kincir angin bernama Hendrik Anton Lorentz. Jadi, beliau itu meneliti tentang sebuah interaksi penghantar berarus yang diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Jadi, dari penelitian tersebut, beliau menemukan gaya yang sekarang kita kenal dengan gaya Lorentz. Kemudian, untuk konsep dari gaya Lorentz itu tuh merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Dan gaya elektrik itu merupakan gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Dan untuk gaya magnetik itu merupakan gaya yang terdapat dalam medan magnet. Jadi, gaya Lorentz merupakan suatu gaya dalam ilmu fisika yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Dari pemaparan yang sudah Ibu jelaskan dan dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah Ibu narasikan juga, kita bisa merumuskan dua pertanyaan, yaitu yang pertama itu bagaimana konsep gaya Lorentz pada kipas angin dan blender. Yang kedua itu apa saja hal-hal yang mempengaruhi gaya Lorentz tersebut. Nah, di sini Ibu mau meminta kalian untuk memberikan pendapat sementara sebagai hipotesis awal. Siapa yang akan memberikan hipotesis awal untuk pertanyaan pertama tadi? Bu. Ya, silakan Eka. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, gaya Lorentz itu muncul karena adanya listrik. Berarti kipas angin itu bergerak hanya karena adanya aliran listrik, Bu. Baik, terima kasih kepada Eka. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang akan memberikan hipotesis awalnya? Saya Bu izin jawab. Ya, Amartia, silakan. Kalau berdasar dari apa yang Ibu jelaskan tadi, terus berdasarkan hipotesis yang pertama tadi, jadi apa saja yang mempengaruhi besar gaya Lorentz itu kalau menurut saya Bu hanya aliran listrik, Bu. Jadi untuk pertanyaan bagaimana konsep gaya Lorentz itu terdapat di dalam sebuah kipas angin dan blender itu dijawab oleh saudari Eka tadi, gaya Lorentz itu muncul karena adanya listrik. Jadi berarti kipas angin dan blender itu bergerak hanya karena adanya aliran listrik. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apa saja hal yang mempengaruhi gaya Lorentz tersebut? Amartia tadi menjawab hipotesisnya yaitu berdasarkan hipotesis saudari Eka, jadi hal yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz itu hanya aliran listrik. Baik, kita simpan dulu jawaban teman kalian tadi sebagai hipotesis awal. Akan menayangkan sebuah video. Video ini berisi video percobaan sederhana di rumah ya, percobaan motor listrik. Bahan-bahannya ada baterai, magnet, peniti, kawat tembaga, lakban hitam, gunting, dan cutter.
Ibu juga akan menayangkan video cara kerja dari motor listrik tersebut. Listrik. Ada dua komponen utama pada motor listrik, yaitu stator dan rotor. Stator itu penghasil magnet yang diam, sementara rotor adalah kawat penghantar yang diperbesar. Stator bisa berupa magnet permanen atau koil magnetik. Koil magnetik sendiri pada dasarnya sama seperti magnet permanen. Tapi, koil magnetik perlu arus listrik supaya ada magnetnya. Bentuk koil magnetik itu seperti ini, ada kumparan yang melilit inti besi. Saat kumparan itu kita aliri listrik, maka magnet akan terbentuk. Dengan kata lain, dengan cara ini kita bisa mengubah besi menjadi magnet dengan mengalihkan arus listrik. Lalu ada komponen tambahan bernama sikat. Sikat ini seperti konektor yang menyalurkan listrik ke rotor. Ada dua sikat yang masing-masing menyalurkan listrik dari terminal positif dan negatif baterai. Melalui sikat itu, arus dari baterai bisa disambungkan ke rotor yang berputar. Jadi kesimpulannya, motor listrik bekerja saat ada arus masuk dari baterai. Arus tersebut dicabangkan ke stator melalui koneksi langsung, dan ke rotor melalui sikat. Akibatnya, baik stator dan rotor menghasilkan magnet. Dan kemagnetan itu membuat rotor berputar. Nah, itulah yang terjadi di dalam motor listrik. Proses yang kasat mata tapi masih bisa kita pelajari. Sebelumnya Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok yang pertama itu ada Amartya, Alika, dan Tria. Dan kelompok yang kedua itu ada Anida, Eka, dan Anisha. Jadi, untuk video yang sudah kalian lihat tadi, yang pertama tugas kalian itu kalian harus menyimpulkan, jadi cara kerja motor listrik itu seperti apa menurut bahasa kalian sendiri. Baik, untuk yang kedua itu kalian akan melakukan percobaan. Jadi Ibu sudah memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk percobaan menggunakan virtual lab materi gaya Lorentz ini. Baiklah, Ibu akan memberikan video arahan bagaimana cara kalian untuk melakukan percobaan virtual lab gaya Lorentz tersebut. Silakan kalian perhatikan. Sebelumnya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu handphone, koneksi internet, dan tentunya lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan. Langkah-langkah kalian mendownload aplikasi itu Ibu jelaskan kembali. Kalian buka link yang sudah Ibu berikan. Kemudian nanti ada menu download, kalian download aplikasi filenya. Kemudian kalian install aplikasi tersebut di handphone, tidak di laptop ya, karena aplikasi tersebut tidak bisa diinstal di laptop, jadi harus di handphone. Kemudian setelah kalian mendownload aplikasi itu, kalian bisa melakukan percobaan. Baik, langsung saja Ibu akan memberikan arahan kepada kalian untuk percobaan gaya Lorentz pada pertemuan kali ini. Untuk percobaan yang pertama itu, yaitu hubungan kuat arus listrik dengan gaya Lorentz. Adapun tujuan percobaannya itu menganalisis hubungan arus listrik dengan gaya Lorentz. Langkah percobaannya, tentunya kalian harus buka aplikasi virtual lab-nya, kemudian kalian klik menu praktikum, kemudian kalian pilih menu tegangan. Di sini kalian klik terlebih dahulu arah arus listriknya, arah induksi magnet, dan arah gaya Lorentz. Oke, baik. Di sini kalian klik mulai. Kemudian kalian atur kuat arus dengan mengatur tegangan baterai. Di sini ada menu tegangan baterai. Ada baterai 1,5 volt, ada baterai 3 volt, dan ada baterai 4,5 volt. Kemudian kalian amati perbedaan kecepatan berputar di tiap tegangan baterai yang kalian ubah-ubah. Kemudian
Untuk percobaan yang berikutnya, yaitu percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua itu percobaan tentang, kalian sambil lihat LKPD-nya ya, hubungan kuat medan magnet dengan gaya Lorentz. Jadi, adapun tujuan percobaan yang kedua ini menganalisis hubungan kuat medan magnet dengan gaya Lorentz. Di sini langkah percobaannya, tentunya kalian buka aplikasi virtual lab-nya, kalian buka menu praktikum ya, menu praktikum, dan kalian pilih bagian induksi magnet. Seperti yang tadi, kalian centang terlebih dahulu arah arus listrik, arah induksi magnet, dan arah gaya Lorentz. Kemudian, kalian bisa klik mulai. Dan di sini kalian atur kuat medan magnet dengan mengatur jumlah magnet yang digunakan. Jadi kalian klik bagian jumlah magnet ini, ada 1 magnet, ada 2 magnet, dan ada 3 magnet. Sudah, itu saja arahan dari Ibu. Kemudian hasil percobaan kalian bisa tuliskan di tabel data percobaan. Kita akan melakukan diskusi. Silakan kalian melakukan percobaan dengan kelompok yang sudah dibentuk tadi. Kemudian untuk hasil percobaan itu kalian akan presentasikan. Silakan kalian kumpulkan terlebih dahulu lembar kerja peserta didik yang sudah ada hasilnya dari percobaan kalian yang kalian lakukan tadi. Di sini Ibu sudah menerima lembar kerja yang sudah kalian kirimkan lah. Ini untuk percobaan 1, Ibu akan meminta kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya. Kepada kelompok 1 tadi ada Amartia, Alika, dan Tria. Siapa yang akan menyampaikan hasil presentasinya untuk kelompok 1? Saya, Bu. Ya, Amartia dipersilahkan. Mohon dijelaskan secara pelan-pelan ya, biar teman-teman yang mengerti juga. Baiklah, kami perwakilan saya, Amartia Denauti, perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil percobaan kami. Itu yang pertama, percobaan 1 untuk hubungan antara kuat arus listrik dengan gaya Lorentz. Nah, di sini kami tegangan tabel datanya itu yang pertama itu untuk tegangan baterainya yang besarnya 1,5 volt, maka kecepatan berputarnya akan lambat. Untuk yang kedua percobaannya itu jika tegangan pada baterainya itu 3, maka kecepatan berputarnya akan cepat. Yang ketiga, jika
Jika tegangan baterainya itu besarnya 4,5 volt, maka kecepatan berputarnya akan sangat cepat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, Bu, yang pertanyaannya tulislah hubungan tegangan baterai dengan arus listrik. Menurut kelompok kami, yang pertama itu tegangan baterai berpengaruh pada kecepatan arus listrik yang dihasilkan. Jadi, semakin besar tegangan baterai, maka arus listrik yang dihasilkan semakin kuat. Jadi, hubungannya itu lurus, Bu, berbanding lurus. Yang kedua, kecepatan berputar menunjukkan seberapa besar gaya Lorentz yang terjadi. Maka tulislah hubungan kuat arus listrik dengan gaya Lorentz. Nah, berdasarkan dari tabel yang telah kami buat tadi, Bu, dari tabel itu dapat dilihat bahwa semakin kuat arus listrik yang dipakai, maka kecepatan berputarnya akan semakin besar. Akan semakin cepat, dalam artinya gaya Lorentz yang dihasilkan akan semakin besar. Baiklah, untuk hasil percobaan yang kedua itu, silakan kelompok 2 untuk ini menyampaikan hasil percobaannya. Baiklah, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil praktikum kami, yaitu hubungan kuat medan magnet dengan gaya Lorentz. Nah, jadi hasilnya itu jumlah magnet, medan magnet, yaitu yang pertama 1 magnet, didapatkan kecepatan berputarnya itu lambat. Yang kedua, jumlah magnet pada magnet ada 2 magnet, maka kecepatan berputarnya cepat. Ketiga, jumlah magnet medan magnetnya ada 3 magnet, maka kecepatan berputarnya itu sangat cepat. Nah, kecepatan berputar menunjukkan seberapa besar gaya Lorentz yang terjadi, maka tulislah hubungan kuat medan magnet dengan gaya Lorentz. Jadi, semakin kuat medan magnet yang digunakan, maka kecepatan berputarnya semakin cepat. Dalam arti lain, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Jadi itulah hasil praktikum kami. Terima kasih. Baik, itu penyampaian hasil percobaan dari kelompok 2. Kemudian tadi kan sebelum kita melakukan percobaan virtual lab itu, Ibu kan sudah menayangkan 2 video. Video pertama itu video percobaan motor listrik sederhana di rumah. Dan video yang kedua itu video cara kerja motor listrik. Nah, Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian, Tria Murti, silakan sampaikan hasil kesimpulan menurut Anda sendiri berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Baiklah, Bu. Jadi menurut saya, kan tadi kan pada motor listrik itu terdapat baterai. Nah, itu tuh digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian ada sikat yang berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Lalu, komutator itu berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor listrik dapat terjadi dan tidak bergerak bolak-balik. Jadi, semakin besar gaya Lorentz, maka motor listrik berputar akan semakin cepat. Itu saja, Bu. Baik, itu penyampaian dari teman kalian terkait video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Selanjutnya kita akan mendiskusikan hipotesis awal yang disampaikan oleh teman kalian, oleh Amartya dan Eka, dengan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Jadi, kalau misalkan berdasarkan hipotesis awal dari Amartya dan Eka tadi,
bahwa Eka tadi mengatakan bahwa gaya Lorentz itu muncul karena adanya listrik. Jadi kipas angin dan blender itu bergerak hanya karena adanya aliran listrik. Itu sudah terjawab oleh kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Triyamurti, bahwa jadi karena di dalam kipas angin dan blender itu terdapat motor listrik, dan sudah dijelaskan juga cara kerja motor listrik. Nah, jadi memang benar hipotesis Eka itu bahwa aliran listrik itu yang menyebabkan kipas angin itu bergerak. Tetapi itu belum detail. Jadi sudah dijelaskan secara detailnya oleh Triyamurti tadi bagaimana cara kerja motor listrik itu berada di dalam kipas angin dan blender tersebut. Kemudian untuk hipotesis yang disampaikan oleh Amartya Andina tadi, yaitu hal yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz itu hanya aliran listrik, sudah disampaikan juga oleh kalian sendiri berdasarkan hasil percobaan kalian. Jadi bahwa semakin kuat arus yang mengalir itu, maka gaya Lorentz yang dihasilkan itu semakin besar. Dan kelompok 2 tadi menyampaikan semakin kuat medan magnet juga, maka gaya Lorentz yang dihasilkan itu semakin besar juga. Jadi hal-hal yang mempengaruhi gaya Lorentz itu ialah arus listrik dan kuatnya medan magnet. Sampai di sini, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik. Jadi sudah terjawab ya, untuk hipotesis awal yang sudah disampaikan Amartya dan Eka tadi, itu sudah cukup benar, tetapi belum maksimal jawabannya. Jadi ada jawaban detail tersendiri. Sudah kita buktikan melalui percobaan. Jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu gaya Lorentz itu merupakan gaya dalam ilmu fisika yang ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena arus listrik yang ada dalam suatu medan magnet. Jadi penerapan gaya Lorentz itu salah satunya terdapat di dalam motor listrik. Nah, motor listrik itu yang terdapat di dalam kipas angin dan blender. Itulah mengapa kipas angin dan blender itu dikatakan menerapkan konsep gaya Lorentz. Dan untuk hal-hal yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz itu ada arus listrik dan kuat medan magnet. Dan itu juga sudah kita buktikan melalui percobaan. Untuk memperkuat pengetahuan kalian pada materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyuruh kalian mengerjakan soal-soal yang terdapat di dalam aplikasi Virtual Lab. Jadi di situ langsung ada soal, nanti Ibu arahkan juga cara kalian untuk mengerjakan soal yang terdapat di aplikasi Virtual Lab tersebut. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat buat kalian. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.